Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Andi Slebes Channel. Kali ini akan saya tampilkan video bagaimana reaksi para debater muslim setelah dan sebelum Ferdinand Huta-Heian debat dengan Bang Juma. Karena waktu itu si Ferdinand ini menantang, kita dianggap sebagai gerombolan kan begitu. Ya, ini reaksi dari Mbak Jesslyn dulu. Kemudian nanti gimana Pak Henry Tan juga, dan bagaimana keseruan momen-momen tertentu Bang Juma memberi pelajaran yang sangat berharga kepada Ferdinand yang sok pinter tentang Bible. Ternyata ya hanya pepesan kosong yang diberikan atau yang dia tampilkan menghadapi Bang Juma. Artinya kelasnya masih di bawah standar. Ini dia statement dulu Mbak Jesslyn. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bapak Ferdinand ya, saya sudah melihat tantangan video Bapak, undangan video Bapak, walaupun saya sebenarnya nggak kenal ya Bapak siapa ya, so sorry but I don't know who you are. Tapi oke, kalau Bapak kan udah menantang dan masukin nama saya bersedia untuk berdebat akademis dengan Bapak. Nah, kalau sebelumnya dari Bang Zuma, dari Kodondi juga kan sudah memberikan respon dan reaction yang mereka, dan sudah memberikan persyaratannya ya kalau mau debat gimana. Nah, di tempat saya yang kali ini nih ada yang beda nih Pak. Jadi untuk tempat debat saya sediakan makan dan minumannya gratis. Bahkan ada ongkos transport, kalau emang Bapak butuh transport ke situ ada ongkos transportnya ya. Tempatnya di rumah makan Long Feng Tang. Ini ada punya Muslim, punya Chinese Muslim. Jadi ya halal ya Pak makanannya ya. Nah, jadi di sini kita bisa berdebat secara akademis. You're going to face me one by one, and I'm going to face you with approximately going to be 3 languages, and you can use any kind of Bible you want to use, yeah. So basically when you want to face me in a debate, especially about the Christianity, you are not actually against me, but you're against your own Bible, and you can actually choose which Bible you want to face. 所以你自己就是选吧，你先选你要读哪一本书，然后你要用哪一个语言，我都可以跟你一起讨论，好不好？ Oke, nah jadi untuk Bapak Ferdinand ini untuk jawabannya, saya tunggu respon dari Bapak ya. Jangan dicuekin, jangan dikacangin ya Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia tanggapan Mbak Jesslyn mengenai tantangan Ferdinand Huta-Heian. Ternyata Mbak Jesslyn bersama kru begitu mengundang dengan hormat, tempatnya disediain loh. Waduh, di restoran pula lagi, kan makanan asik-asik tuh di sana, enak-enak gitu. Bahkan kalau minta uang transportasi dikasih kan gitu. Ya, terus kalau Bang Ferdinand dengerin ini ya, apalagi yang lu tunda, apalagi masih di daerah Jakarta kan gitu. Makasih Mbak Jesslyn sudah nanggapin ini. Semoga saja Bang Ferdinand mendengarkan ini. Ditunggu lo ya Mbak Jesslyn, siap lo diskusi dengan Anda. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua nih. Bagaimana tanggapan Pendeta Henry Tan? Ini dia liputannya. Debatnya Ferdinand, setan 1, setan 2. Bapak Ibu Saudara, kalau mau berdebat ya, ada Ferdinand ini katanya anggota DPR. Saya adalah setan 1, lalu adik saya setan 2. Adik saya C-nya juga Tan, saya C-nya kan Tan, ya. Saya Tan Hoinai, di sana juga setan ya. Ferdinand ya Tritunggal, ya katanya anggota DPR. Lalu saya setan 1, lalu adikku setan 2. Ya, kenapa begitu? Kalau Ferdinand langsung lawan setan 2 ini mualaf, dijamin Ferdinand Tritunggal kalah telak.
Saya sudah sering berdebat dengan mereka, ya. Saya setan satu, sering berdebat dengan mereka lebih dari 5 kali. Saya tahu pasti, ya, kalau Anda Pak Ferdinand yang anggota DPR, Anda langsung mau debat sama setan 2, dijamin Anda keok. Ya, yang terjadi akan hujat-hujat. Ya. Kalau kami berdebat dengan mereka tidak terjadi hujat. Ya, karena akan berhenti dalam 1 menit, setiap pertanyaan 1 menit selesai, 1 menit selesai, nggak akan terjadi debat berkepanjangan. Ini Kristen, sementara Pak Ferdinand kan Tritunggal. Tritunggal, ini Kristen, di sana mu'alaf. Ya, setan 2 mu'alaf. Jadi Pak, debatnya offline, ketemu saja. Ini jagonya. Nah ini berbahaya juga nih. Pendeta Henry Tan ini sepertinya ada mualaf diindikasikan seperti setan 2. Waduh, ini berbahaya Pak Henry Tan ini. Nanti saya minta beliau ini klarifikasi apa maksudnya ini. Kira-kira apa maksudnya setan 1, setan 2 ya? Ya itu kira-kira ini kurang bijak juga nih. Tumben Pak Henry Tan ini mau bawa nama mualaf. Kalau mau menyerang Ferdinand ya serang aja begitu. Kita simak lagi aja teman-teman kelanjutan video Pak Henry Tan ini. Debat, biangnya debat, ya. Pak Ferdinand yang anggota DPR ini setan 1, lalu adik saya setan 2. Ya. Ya, jangan Pak Ferdinand langsung setan 2, Anda akan kalah dan Yesus dihujat-hujat, ya. Ya tentu saja kita tidak mau di dalam debat terjadi penghujatan-penghujatan seperti itu. Debat yang baik adalah tetap di dalam bingkai Indonesia Pancasila, ya, damai-damai saja, ya, tidak ada hujat caci. Dijamin Pak Pendeta, kami itu nggak ada hujat-hujatan. Kami dalam ajaran Islam itu tidak diperbolehkan menghujat. Kami kalau berdiskusi itu berdasarkan data yang ada di Bible. Jadi kami berbicara berdasarkan data. Tidak ada hal-hal yang bisa Anda katakan kalau kami diskusi itu menghujat. Nggak ada. Buktinya kami aman-aman saja. Bukankah penghujatan itu melanggar undang-undang gitu ya? Jadi ini juga statement kurang bagus dari Pak Henry Tan. Apa yang dimaksud dengan setan 2? Kita simak lagi ya teman-teman. Maki dan kita saling toleransi. Debat sih debat, nggak apa-apa. Habis itu peluk-pelukan. Ini udah dicontohkan sama setan 1. Jadi sebaiknya, ya, karena ini belum debat aja udah bikin gaduh. Ini belum debat loh, udah bikin gaduh, ya. Sebaiknya Pak Ferdinand, lalu ada saya di tengah. Saya adalah setan 1, Henry Tan. Lalu di sana ada adik saya, mu'alaf, setan 2. Itu akan terjaga debatnya, tidak ada hujat caci maki. Ya, kita dalam bingkai Indonesia Pancasila, debat ya debat, tapi jangan gaduh, jangan membuat hujatan caci maki. Kita habis debat peluk-pelukan lah, begitulah. Ya. Dia lagi nyanyi teman-teman. Kita sudahi dulu ini. Kita bagaimana cuplikan-cuplikan momen-momen bagaimana Bang Juma memberikan pelajaran berharga kepada Ferdinand Huta-Heian. Ini dia liputannya. Bentar ya. Aduh sorry. Apakah dagingnya Yesus ini Tuhan atau manusia? Jawab, daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Oke, Dan berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan kan? Tidak bisa disekat-sekat antara daging dengan roh. Ketika itu disekat maka kau mati Juma. Kalau rohmu itu terangkat pergi dari dagingmu, maka kau mati. Jadi kau tidak bisa memisahkan dagingmu dengan roh. Demikian juga Yesus, roh Tuhan yang ada di dalam diri daging. Yesus itu tidak bisa disekat-sekat. Terus memisahkan daging ini bukan Tuhan, tidak bisa begitu konsepnya. Sekarang dagingnya Yesus di mana? Dagingnya Yesus sekarang di mana? Daging Yesus telah terangkat ke sorga karena itu. Berarti dia di atas tetap manusia. Kenapa? Berarti di atas tetap manusia. Saya tidak tahu apa yang isi sorga. Waduh, dia nggak bisa jawab. Pertanyaannya Bang Juma sangat jelas. Kalau dagingnya Yesus itu manusia,
terangkat ke surga. Pertanyaan Banyuma, berarti Yesus di surga itu tetap manusia? Jawabannya apa teman-teman? Saya tidak tahu. Waduh, ilmu masih cetek nantangi Banyuma. Kita simak lagi ya. Saya tidak tahu Yesus itu sekarang di sorga sebagai apa. Masa Anda tidak tahu daging? Benar. Yang Daging saya naik ke tahu, atas. dengar, yang saya tahu tentang kekristenan bahwa Yesus itu telah ada di sorga dan kembali dengan Tuhan, kembali menjadi Tuhan. Berarti kalau dagingnya bicara jadi tentang Tuhan? Fisik, jangan kalau bicara tentang fisik, Ini dia. Anda bicara tidak bisa. Apa? Ini dia teman-teman ya. Nggak bisa jawab pertanyaannya Banyuma. Ini momen terpenting aja sih saya ambilkan kepada teman-teman semua ya. Ya. Ini dia keduanya. Pistol kitabmu kau baca. Ini orang intelek atau apa sih? Loh, Hah? Katanya orang akademisi. kau baca kitabmu di situ. Baca itu kitab Anda loh. Justru karena saya sudah baca, makanya saya bilang apa yang Coba- kau bacakan coba- itu salah. Coba buktikan kalau Anda sudah baca. Bacakan ke saya. Bacakan. Saya Efesus sudah 2. baca, tapi Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Bacakan ke saya. bacakanlah apa isinya. Saya tanggapi. Baca bang. Tanggapilah. Apa? Baca. Saya akan Anda tanggapi. mengatakan Ini kan disuruh baca. Disuruh baca gak punya Bible, gak bisa baca. Tapi so tahu mau menanggapi disuruh baca gak pernah baca. Malu kan? kan daging Yesus bukan Tuhan. Bacalah. Bacalah di situ. Loh, Anda yang menyanggah dalil saya. Karena yang kau kutip itu, yang Salah. kau bacakan, Salah. tidak Ya, begitu baca isinya. yang benar. Abang yang punya yang benar baca. Bacalah, kan kau yang Salah mendalilkan. punya saya salah. Banyuma kan membaca. Teman-teman, Banyuma membaca dianggap salah. Tapi disuruh membaca, dia nggak bisa membaca. Gimana orang ini? Katanya akademik begini, memalukan. Kita simak lagi. Punya saya salah. Kau yang mendalilkan, maka kau buktikanlah. Anda sudah mengatakan punya saya salah. Ya salah. Ya sudah, untuk apa saya baca? Baca yang benar. Baca dong yang benar. Katanya Banyuma salah. Anda yang baca yang benar gimana sih? Fair. Baca yang benar, baca. Baca yang keras biar seluruh Indonesia tahu kapasitas Anda itu seperti apa. Kok Baca. saya sudah bilang. Tuh, dia nggak bisa baca. Karena dia nggak punya Bible. Nggak punya Bible dia. Kami itu simak tentang lagi di ya. dunia. Tuhan itu datang dalam daging untuk urusan di dunia, bukan untuk urusan di sorga. Untuk Oke. menyelamatkan manusia, memperbaiki Oke. perjanjiannya dengan Oke. manusia. Oke. Itu yang Sabar. saya pahami. Makanya Oke. kalau Sabar. Anda bertendensi negatif, Diam dulu. apapun yang dijelaskan ke Anda tidak akan bisa Sabar Anda dulu, terima. sabar dulu. Saya Sabar dulu, sabar. sabar. Saya Sabar sabar, dulu. tetapi saya harus bicara dengan ini. Gitu. Sabar dulu, Bang. Ya. Kolose 2 nomor 9, di dalam dagingnya penuh dengan keilahian. Dagingnya ini yang daging. Keilahian. Dagingnya Kenapa Yesus daging ini itu yang penuh penuh. keilahian? Kenapa daging itu penuh keilahian? Karena ada Allah di dalam daging itu. Buset. Ada Allah di dalam daging. Bayangkan ya. Tuhan yang dia sembah masuk ke dalam daging. Sedangkan sang pencipta itu ya tidak mampu alam semesta ini menampung sang pencipta. Tiba-tiba sang pencipta masuk ke dalam daging. Nah, ini dia nih yang membuat dia tidak bisa apa-apa kecuali melebar kemana-mana. Kita simak lagi. Kalau di dalam Allah, Tuhan tidak ada di dalam daging itu, dia tidak akan ilahi. Sabar, Bang, sabar. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhan Anda 100% berubah menjadi daging. Tuhan tidak pernah berubah menjadi daging, Juma. Baca Efesus 2. Tuhan tidak berubah menjadi daging. Tuhan Baca datang Efesus 2 dalam nomor daging. 6 sampai 8. Disuruh membaca dia nggak mau membaca, teman-teman. Ini dia masalahnya. Disuruh membaca dia nggak Tensi mau goib membaca. yang ada pada diri saya. Itulah Sorry. konsep yang ada bahwa Makanya Tuhan saya tanya, Dengarkan saya jawab. dagingnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia dan Tuhan ada di dalam daging itu. Saya Ngerti tahu. nggak? Yang saya tanya Saya dagingnya. balik nanya. Dagingnya ini Tuhan atau bukan? Saya sudah jawab dari tadi, daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Tuhan ada di dalam daging.
Tuhan atau bukan? Saya sudah jawab dari tadi, daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Daging itu Saya Ngerti tahu. nggak? Yang saya tanya Sudah dagingnya. tahu, balik nanya. Dagingnya ini Tuhan atau Saya bukan? sudah jawab dari tadi, daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Saya sudah jawab dari tadi, daging itu adalah manusia. Tuhan atau bukan? Daging itu adalah manusia. Ditanya apa jawab apa. Pertanyaan Bang Juma tuh agak-agak sedikit sebenarnya pertanyaan sangat mudah dijelaskan, dijawab kalau dia mau jujur. Bahkan Bang Juma mengangkat tangan. Dagingnya Yesus itu Tuhan atau manusia? Dia nggak mau menjawab. Tinggal dijawab gitu loh. Ya, tinggal dijawab. Ini sebenarnya ini pelajaran anak TK loh, pelajaran sekolah mingguan. Sekelas begini lawan Bang Juma. Kita simak lagi ya. Tuhan atau bukan? Tuhan ada di dalam daging itu. Saya tidak mau tahu. Saya bahas Tuhan ada di dagingnya. dalam daging. Dagingnya yang saya sudah bahas. kasih analogi tentang tubuhmu yang kamu jawab tadi. Rohmu itu adalah dimensi jalai. Sama dengan Tuhan itu ada di dalam daging. Tubuhku ini, dagingku ini bukan roh. Makanya ya daging Yesus yang mati adalah daging manusia. Saya Dan untuk tanya, tujuan dagingku Tuhan, ini bukan roh. Saya sudah jawab bahwa daging Yesus itu adalah daging manusia. Oke, berarti Tapi bukan Tuhan. Tuhan ada di dalam dia, maka itu tidak. Saya sudah jawab bahwa daging Yesus itu adalah daging manusia. Oke, berarti Tapi bukan Tuhan. Tuhan ada di dalam dia, maka itu tidak bisa Berarti disekat-sekat dagingnya Yesus antara bukan dan Tuhan. Manusia. Tidak bisa disekat-sekat antara daging. Tuh dia nggak mau jawab Bang Juma. Pertanyaannya Bang Juma, apakah dagingnya Yesus itu adalah Tuhan atau manusia? Dia nggak mau jawab. Dia jawab politis dia. Nggak bisa politikus jadi debater beginian, nggak bisa. Lu masih cetek per dalam teologis, bener masih cetek. Lu hadapin Bang Juma ya, memalukan lah. Kayak anak TK kan jadinya. Tidak bisa menerima. Jasadnya Yesus Allah, Tuhan atau bukan? Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging. Karena di dalam daging itulah ada Tuhan Jasad itu. yang saya tanya ini jasadnya Yesus, Bang. Jasad fisiknya itu adalah daging Bukan Tuhan. manusia. Bukan daging Tuhan. manusia, tetapi Tuhan ada di dalam daging itu. Yang daging ini Tuhan atau bukan? Saya sudah jelaskan. Daging itu adalah manusia. Berarti bukan Tuhan. Yesus Tuhan ada di dalam daging itu. Dagingnya yang tanya, Bang, daging. Dagingnya sudah saya jawab berkali-kali, daging itu adalah manusia. Tetapi Bukan Tuhan Tuhan. ada di dalam daging Bukan itu. Tuhan. Makanya daging dengan roh itu, dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Daging ini yang Tuhan. harus pahami. Saya Dagingnya sudah jelaskan Yesus. dari tadi. Tuhan ada di dalam daging itu. Daging itu adalah manusia. Tetapi Tuhan ada di dalam daging itu. Pertanyaan sederhana itu loh. Susah amat dijawab ya teman-teman. Dagingnya Yesus itu Tuhan atau manusia? Nggak mau dijawab. Malah jawabannya adalah daging ada di dalam daging ini, ada Tuhan di dalam daging. Apa sih? Tuhan masuk ke dalam daging. Aduh. Kualitas begini mau jadi apologet. Kualitas begini mau membahas teologi. Waduh, belajar lagi. Nggak punya Bible pula lagi. Disuruh membaca Bible nggak bisa. Aduh, parah Ferdinand parah loh. Maka konsepnya daging dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Anda cacah-cacah. Tidak bisa sama seperti Anda dengan roh yang hidup di dalam Anda. Tidak bisa. Ya itulah teman-temannya. Ya beginilah kualitas Ferdinand mau melawan Bang Juma. Baru segitu. Jadi ini cuplikan-cuplikan detik-detik bagaimana Ferdinand nggak bisa menjawab pertanyaan Bang Juma. Nah kalau kualitas begini mah kualitas anak kecil yang diskusi. Ya mestinya Ferdinand belajar dulu lah. Jangan takabur lah. Apalagi mengatakan kami ini gerombolan. Gitu ya. Ya semoga saja setelah ini Anda menghilang lah. Anda menghilang saja. Belajar lagi Bible. Bedakan antara ciptaan dengan pencipta. Bedakan antara Tuhan dengan manusia. Manusia itu tidak bisa dicampur dengan Tuhan, karena manusia itu ciptaan Tuhan. Dan tidak masuk akal kalau ada Tuhan masuk ke dalam diri makhluk. Bumi ini saja nggak sanggup menampung kalau Tuhan turun ke bumi.
Ya ini sebenarnya anak sekolah mingguan dihadapi Bang Juma. Gak punya data, asbun. Bang Juma membaca data, dia koreksi dia sendiri gak punya data. Ya semoga saja dia tobat lah. Hilanglah dari permukaan, sok-sok membela Kristen tapi gak punya ilmu, kan memalukan. Saya khawatir nanti pendeta-pendeta yang lain kan, nah, Anda jadi malu loh. Yang pertama, Kok Dondi siap untuk debat terbuka dengan Anda. Saya siap jadi moderator. Mbak Jesslyn juga siap. Bahkan disiapkan tempat. Makan gratis, transportasi gratis. Kalau perlu akomodasi adalah dikit ya. Kira-kira begitu teman-teman. Demikianlah tadi gimana statement Mbak Jesslyn, Henry Tan, cuplikan-cuplikan diskusi Bang Juma dengan Ferdinand Hutayan dengan cara beri judul detik-detik Ferdinand Hutayan keringat dingin tidak bisa membantah argumentasi Bang Juma dan tidak bisa menjawab pertanyaan Bang Juma. Sekali lagi, pernyataan Bang Juma berdasarkan data, dia membantahnya pakai asumsi liar. Artinya apa? Ferdinand tidak bisa membaca Bible karena dia tidak punya Bible. Ferdinand diskusi tanpa data, mengkanter data yang diberikan oleh Bang Juma. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan sangat-sangat sederhana Bang Juma, dia tidak bisa menjawabnya dengan tuntas. Sederhana, apakah dagingnya Yesus adalah Tuhan? Dia tidak bisa menjawab. Semoga tercerahkan buat semuanya. Sekali lagi Ferdinand, menghilanglah dari permukaan atau menghilanglah dari dunia apologet debat lintas agama. Ilmu Anda masih cetek. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa. Semoga bermanfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.